Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Dalam kegiatan aksi nyata modul 3.3 ini, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya akan mencoba menerapkan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran dari model prakarsa perubahan baca. Saya Sri Nanti, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Dharmasraya. Program kegiatan yang sedang saya rancang adalah program Skuad Menulis dengan prakarsa perubahan, mewujudkan siswa yang mampu menuangkan gagasan dan ide kreatif mereka melalui karya nyata berupa tulisan yang layak untuk dipublikasikan atau diterbitkan. Baiklah, pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat menulis siswa kita di sekolah. Kalau menurut saya, sesuatu hal yang akan dilakukan seseorang itu dimulai dari adanya motivasi ya dalam diri seseorang. Nah, termasuk dalam menulis. Ketika ada motivasi dalam diri siswa untuk menulis, otomatis mereka akan bersemangat ya untuk melakukan kegiatan menulis. Nah, oleh sebab itu ya kita sebagai stakeholder, terutama guru ya yang mengajar ke kelas, itu harus selalu menemukan motivasi ini ya kepada diri siswa. Nah, kita harus memberi pemahaman kepada siswa bahwasanya banyak hal yang bisa didapatkan ketika kita menulis. Nah, misalnya kita bisa mengekspresikan diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita, meningkatkan kreativitas, kemudian juga hidup akan lebih produktif dan punya wawasan yang luas, dan bisa ujung-ujungnya dengan menulis ya kita bisa mendapatkan cuan, misalnya uang ya. Jadi dengan motivasi seperti itu ya kita bisa membangkitkan ya semangat dari siswa kita. Nah, selain itu motivasi sekedar kata-kata ya, yang terpenting itu adalah juga ada motivasi yang real dari guru itu sendiri. Misalnya ketika kita memotivasi siswa kita untuk menulis, guru sendiri tidak pernah menulis. Nah, seperti itu ya, mungkin dengan menunjukkan kepada siswa bahwasanya guru juga menulis ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa, insya Allah akan menjadi motivasi yang kuat ya, semangat yang kuat kepada siswa kita. Untuk yang berikutnya tentang bagaimana caranya agar siswa kita mampu menulis atau melahirkan karya tulis, ini tidak terlepas ya adanya program literasi di sekolah. Nah, sekolah memprogramkan dengan serius ya kegiatan literasi, mulai dari pembiasaan membaca ya di sekolah, kemudian pembinaan menulis karya-karya ilmiah atau artikel ya, dan terpenting juga guru ya mengikut sertakan siswa dalam perlombaan atau event-event yang bisa mengasah kemampuan siswa untuk menulis. Nah, itu mungkin salah satu cara yang bisa. Kemudian juga yang memperbanyak buku-buku bacaan literasi, dan sebenarnya bacaan literasi tidak harus berupa buku hard gitu ya, karena sekarang sudah zamannya digital, buku-buku bisa diakses di internet dan media sosial lainnya. Yang penting adalah program literasi kita jelas dan ada bimbingan yang serius dah dari guru ya, dari sekolah itu sendiri. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang memotivasi saya untuk menulis adalah karena adanya buku-buku sumber yang menginspirasi, adanya dukungan dari keluarga, teman-teman, dan adanya bimbingan dari guru, karena kalau tidak dibimbing mungkin kami tidak akan bisa. Faktor-faktor yang memotivasi saya dalam menulis adalah adanya ide yang sering muncul di dalam kepala saya, dan juga seringnya melakukan sesuatu di waktu luang. Selain itu, saya juga mendapatkan dukungan dari orang tua, teman, dan kadang guru yang juga sering membantu saya. Kalau Iwa pernah nulis gak?
Nulis apa? cerpen, puisi. Oh, nulis cerpen, nulis puisi. Kira-kira kalau menurut Iwa apa yang bisa menjadi faktor yang membuat Iwa itu bisa bersemangat untuk menulis? Dengan memanfaatkan laptop, adanya laptop itu jadi lebih semangat menulis. Oh, jadi sarana ya. Kalau tersedia sarana dan fasilitas bisa membuat Iwa jadi lebih semangat. Apa lagi? Terus dapat mengisi waktu-waktu luang sore-sore itu sambil menulis. Begitu. Jadi kalau ada waktu luang bisa dimanfaatkan, bisa lebih bersemangat ya kalau banyak waktu luang ya, kalau untuk bisa disalurkan hobi menulisnya. Ada lagi yang membuat bersemangat gitu loh? Apa? Karena menulis itu salah satu hobi yang menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Jadi kalau kita memiliki kesukaan atau kesenangan itu bisa disalurkan ya, dengan salah satunya dengan cara menulis. Oke, makasih Iwa. Baiklah, berikut ini adalah refleksi saya setelah melakukan tahapan B, buat pertanyaan. Dalam tahapan B atau buat pertanyaan, saya membutuhkan informasi berupa saran dan masukan dari sumber daya manusia yang ada di sekolah saya. Nah, dalam hal ini saya melakukan kegiatan bincang-bincang dengan ibu kepala sekolah untuk mendengarkan saran dan masukan dari beliau tentang bagaimana caranya menimbulkan motivasi dan semangat siswa untuk menulis. Setelah melakukan kegiatan bincang-bincang ini dan mendengarkan saran serta masukan dari kepala sekolah, saya merasa semakin bersemangat dan memiliki keyakinan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan ini, dan saya yakin kegiatan ini akan bisa dilaksanakan dengan baik. Karena pada prinsipnya, kepala sekolah saya sangat mendukung sekali program yang akan saya lakukan ini. Di samping itu, saya juga melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa orang siswa untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memotivasi mereka untuk menulis. Nah, dari setiap tindakan yang sudah saya lakukan di tahapan buat pertanyaan ini, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang dapat menjadi motivasi siswa kita untuk menulis. Karena itulah modal dasar yang harus mereka miliki agar mereka ke depannya mampu melahirkan tulisan-tulisan yang berkualitas serta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menulis itu sebenarnya mudah saja. Bukankah setiap hari kita melakukan aktivitas yang banyak? Jadi apapun aktivitas kita itu bisa kita tuliskan. Misalnya pagi-pagi kita bangun, kita mau ngapain ini? Misalnya pastinya kita sholat subuh, habis itu mandi, masak, pergi sekolah. Maka kita tuliskan di kertas. Nah, kemudian kita melakukan aktivitas. Besoknya bisa kita evaluasi, yang kita tulis itu apa, yang kita kerjakan apa. Nah, untuk berikutnya tulisan kita itu bisa lebih bervariasi lagi sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi menulis itu sebenarnya tidaklah sulit, tinggal lagi bagaimana kemauan kita dan kita mengatur waktu sedemikian rupa. Ayo semangat menulis. Menulis itu bukan tentang kemampuan tetapi kemauan. Jadi kalau kita rajin melatih diri, insya Allah semua orang bisa menulis. Refleksi yang dapat saya ambil dalam tahapan A, ambil pelajaran adalah di mana dalam kegiatan ambil pelajaran, saya mengajak siswa saya untuk mendengarkan motivasi dan semangat untuk menulis dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang punya pengalaman dalam menulis. Nah, dalam hal ini, saya menghadirkan guru-guru penulis yang ada di sekolah saya untuk memberikan motivasi dan kiat-kiat dalam menulis. Setelah melakukan kegiatan ini, saya merasa sangat senang sekali dan makin optimis melihat siswa saya semakin tercerahkan semangatnya untuk menulis, karena mereka dapat mencontoh dan meneladani semangat guru mereka dalam menulis. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa kegiatan ini bukanlah suatu hal yang sulit dan mustahil untuk saya lakukan, karena di sekolah saya tersedia SDM yang luar biasa yang dapat diajak bekerja sama dan berkolaborasi, yaitu dengan adanya guru-guru yang sudah punya pengalaman menulis dan menerbitkan buku.
Demikianlah kegiatan aksi nyata penerapan tahapan B dan A dalam model prakarsa perubahan Bagja yang dapat saya lakukan dalam modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.